mesti ada goal yang harus kita ingin capai. Melalui beternak ini kita mau apa? Pasti kan ada sisi bisnis yang kita ingin capai. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kita bisa mencapai kesejahteraan, dan dari situ kita juga bisa berkontribusi ikut mengangkat perekonomian melalui dunia peternakan. Itu kan sebenarnya tujuannya atau harapan dari peternak itu kan seperti itu. Saya kira harus ada pemikiran seperti itu. Jadi harus punya perencanaan, harus punya tahapan-tahapan pengelolaan ternak itu yang jelas, supaya peternak itu ada pencapaian-pencapaian gitu. Tidak hanya sekedar mengisi waktu rutinitas yang akhirnya nanti kita bosen gitu ya, capek begitu mulu, kayaknya nggak ada hasilnya apa-apa. Nah, akhirnya mundur di tengah jalan. Nah, kita tidak mengharapkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ternak Berkah Bersama di segmen Salam Ngarit. Kali ini kita sudah masuk di episode yang keempat. Di tahun 2002 ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung. Sekarang bulan Desember, nanti sebentar lagi akan memasuki tahun baru 2023. Tentunya kita sebagai peternak, khususnya saya sendiri juga ya, akan melakukan evaluasi sih, perlu gitu mengevaluasi perkembangan-perkembangan yang sudah dilalui, yang sudah berjalan seperti apa. Pastinya ada masalah-masalah ya, namanya peternak, masalah-masalah pasti akan ada, tapi juga pastinya ada perkembangan-perkembangan yang juga sudah kita capai. Yang penting gini sih, jadi kalau beternak itu kalau menurut saya sih mindset kita harus dipastikan dulu gitu ya, diluruskan dulu, karena gini, ini berkaitan dengan masalah paradigma beternak. Umumnya orang kan kalau dengar kata beternak itu ya hanya sekedar ya udah ada apa istilahnya, hewan ternaknya, ada kandang, udah rutinitas tinggal dikasih makan dan sebagainya, udah gitu ya. Ini mungkin mindsetnya atau paradigmanya secara umum kalau ngomongin beternak itu seperti itu gitu. Yang penting ada kandang, ada ternaknya, sudah dikasih makan ya sudah, kita happy di situ, sekedar menyalurkan hobi dan sebagainya sudah. Tidak boleh berhenti hanya di situ saja. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang perlu harus kita lebih dalemin lagi gitu ya mindsetnya. Jadi gini, pastinya kan kalau kita berternak, niat awalnya apa? Kalau niat awalnya hanya sekedar mengisi waktu kekosongan, yang penting kita punya ternak, punya kandang, ada aktivitas dan sebagainya, tanpa ada rencana-rencana besar, tanpa ada apa istilahnya planning-planning yang mau dibuat gitu, tahapan-tahapannya seperti apa. Mesti ada goal yang harus kita ingin capai. Melalui beternak ini kita mau apa? Mau mewujudkan apa gitu. Saya kira harus ada pemikiran seperti itu. Jadi peternak itu harus punya goal besarnya apa yang mau dicapai dari beternak itu. Apakah hanya sekedar mau punya ternak, punya kandang, aktivitas seperti biasa sudah, atau apa gitu. Saya kira pastinya kita tidak seperti itu. Saya yakin pastinya kita di situ menaruh punya harapan yang besar, ingin menciptakan kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan, atau ingin memberikan kontribusi terhadap perekonomian, khususnya di bidang peternakan dan sebagainya. Pastinya kan kita harus punya goal-goal besar seperti itu. Nah, oleh karena itu penting untuk kita membuat semacam perencanaan, semacam apa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan itu seperti apa untuk bisa sampai ke situ, pemirsa. Nah, kalau saya sendiri ini mungkin sedikit, saya juga kemarin ini di 2022 ya, dan sebelumnya kan ini Ternak Berkah Bersama kurang lebih ini kita sudah berjalan kurang lebih 2,5 tahun, hampir 3 tahun lah. 3 tahun ini nanti pas 2023, ini kan 2022 sudah mau selesai. Artinya nanti 2023 berarti pas 3 tahun, pemirsa. Apa yang ini buat sharing saja, saya juga melakukan gitu ya beberapa apa istilahnya proses gitu yang memang saya lalui, dan itu memang kita rencanakan mulai dari awal. Saya membuat kandang, terus kemudian mengadakan bahan ternaknya, berapa yang kita perlukan, sampai kemudian juga kita mengolah bagaimana harus memenuhi kebutuhan pakannya, terus juga kita mempersiapkan bagaimana nanti kemudian kita harus bisa merawat kesehatannya. Nah, itu hal-hal itu sudah kita lalui, dan targetnya memang di awal saya meletakkan adalah ini memang kita ingin
breeding dulu. Jadi saya memang masih bagaimana caranya saya beternak untuk kita perbanyak dulu gitu. Makanya karena kita konsepnya adalah breeding, saya di awal memang beli termasuk kayak bahan itu memang saya banyakin yang betina-betina dulu karena nanti dari situ saya memang ingin memperbanyak dulu gitu. Jadi konsepnya memang breeding dan alhamdulillah untuk 3 tahun ini paling tidak sudah ada 3 kali perputaran yang sudah kita lalui melalui apa istilahnya proses breeding ini. Dari awal saya persiapkan kurang lebih ada 20 kalau nggak salah ya. Jantan ada 2, 1 yang kita inikan, sisanya itu perempuan. Alhamdulillah proses breeding selama berjalan hampir 3 tahun ini sudah kalau nggak salah 2 kali putar, hampir 3 kali putaran. Saat ini jumlahnya kurang lebih ya ada sekitar 50 ekor itu beserta dengan bibit awal. Ya tetap lika-liku perjalanannya ada di situ, tidak semuanya sehat semua, yang sakit yang mati juga ada gitu ya karena satu dan lain hal. Tapi yang jelas setiap permasalahan-permasalahan itu kita evaluasi. Saya evaluasi supaya melihat apa yang masih kurang harus kita perbaiki lagi, apa yang sudah baik terus kita pertahankan. Memang sih kalau kita ngomongin beternak itu kan rutinitas yang perlu dilakukan kan satu memenuhi kebutuhan pakan, memperhatikan kesehatan kambing ya kan, kebersihan kandang, terus bagaimana mengatasi proses breeding, apa istilahnya ternak misalkan ketika beranak mengaturnya seperti apa atau ketika misalkan ada masalah-masalah kita harus menyikapinya seperti apa. Secara umum seperti itu. Nah nanti kalau untuk rencana planning bisnisnya tentu kita peternakan itu kan prosesnya. Pastikan kita punya tujuannya mau kita capai. Salah satunya bagaimana kita bisa menjadi peternak yang berkembang. Nanti dari situ kita ingin apa? Setelah banyak ingin apa? Pastikan ada sisi bisnis yang kita ingin capai. Karena dari peternak ini potensinya banyak yang bisa kita garap. Peluangnya itu cukup prospektif yang bisa kita garap. Contohnya dengan domba atau kambing itu, segmen pasarnya itu apa? Akikah, kurban, dan juga mungkin konsumsi. Itu prospek yang bisa kita ambil gitu. Cuman kalau kita mau maksimal ke sana, berarti kita harus besar. Harus peternaknya itu harus besar, harus sungguh-sungguh. Makanya harus diproyeksikan gitu, harus direncanakan sampai betul-betul kita goal besar akhirnya itu bisa kita capai. Kita bisa menjual, bisa berbisnis di situ yang pada akhirnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kita bisa mencapai kesejahteraan. Dan dari situ kita juga bisa berkontribusi ikut mengangkat perekonomian melalui dunia peternakan. Itu kan sebenarnya tujuannya atau harapan dari peternak itu kan seperti itu. Selanjutnya yang saya mau jelaskan adalah ini saya nanti kan sebentar lagi masuk tahun 2023. Jadi penting nih buat para peternak untuk membuat semacam planning, resolusi gitu ya, tahapan-tahapan, rencana-rencana apa yang mau kita lakukan. Bisa juga dibuat dalam 1 semester misalkan kita mau ngapain nih. Nanti semester pertama, semester kedua kita selanjutnya mau ngapain. Jadi yang harus ada rencana lah, harus ada resolusi perencanaan yang mau dicapai itu apa. Tahun 2023 kalau saya nanti kebetulan ini karena memang proses breedingnya sudah mulai berkembang untuk tahun 2023 tuh saya ingin merencanakan teknisnya itu. Saya mulai akan mengambil pasar kurban. Karena ini sudah ada beberapa anak itu yang sudah berkembang dan saya juga sudah mulai pilah yang jantan yang nanti untuk kebutuhan kurban, yang betina memang ini biasanya kalau kita breeding itu ini kan fakta di lapangan ya, hasilnya memang yang beranak itu lebih banyak yang betina daripada yang jantan. Makanya begitu kita ada yang jantan kita senang banget. Itu kita pisahkan dulu tuh nanti yang bagus-bagus, di samping juga nanti untuk persiapan indukan juga, tapi kita persiapkan juga nanti untuk kebutuhan Idul Adha. Nah kalau yang jantan saya pisahkan tuh. Jadi nanti planning saya ini di 2023 mulai mempersiapkan bahan-bahan jantan untuk memenuhi pasar kurban. Nah nanti yang betina yang banyak saya mulai persiapkan untuk memenuhi kebutuhan segmen akikah. Nah ini saya udah mulai nih nanti di tahun 2003 ini rencana resolusinya seperti itu. Nah itu artinya rencana ini masuk ke program kita mulai ingin garap sisi bisnisnya nih. Kalau yang lain itu sifatnya sudah menjadi rutinitas. Contoh yang tetap harus dijaga ditingkatkan itu kesehatan pakan, pengelolaan kebersihan kandang, kesehatan hewan, pemenuhan kebutuhan pakan. Ini sudah menjadi rutinitas.
harus terus dipersiapkan aja. Kalau sudah ngomong sisi bisnis, berarti kan produktivitas ternaknya makin banyak. Artinya kita mulai menggarap sisi bagaimana kita mulai ada sisi bisnisnya. Sudah mulai kita akan keluarkan gitu. Udah mulai kita ingin menjual. Berarti paling nanti salah satunya saya ingin tadi itu ada penggemukan yang jantan buat memenuhi pasar kurban, yang betina kita buat memenuhi pasar akikah. Polanya sudah tidak lagi kayak kemarin breeding harus kita campur dan sebagainya. Jadi sudah mulai kita pisah-pisahkan. Tapi yang breeding ini saya akan terus berjalan terus gitu. Ini tetap kita pertahankan karena untuk memenuhi stok gitu ya, stok yang ada supaya tidak kekurangan, supaya lebih gemuk lagi. Karena ini kan kita biasanya waktunya agak pendek ya. Kita mempersiapkan paling nggak 6 bulan. Persiapan sampai dengan haji itu dari sekarang itu 6 bulan sudah kita persiapkan untuk penggemukan. Memang ini perlu ada penempatan kandang yang agak khusus supaya pertumbuhannya juga makin bagus. Jadi saran saya ya ini masukan saja buat kemajuan kita semua, teman-teman semua ya, dunia peternakan. Ayo ketika kita berternak yang jelas mindset kita harus, paradigma kita harus benar, harus lurus, dan kita harus benar-benar bisa membaca potensi, peluang, prospek bahwa dunia peternakan itu sebenarnya sangat menguntungkan. Prospeknya itu sangat luar biasa. Cuman tinggal bagaimana kita ini sebagai para pelaku peternak itu punya manajemen yang jelas, harus punya perencanaan, harus punya tahapan-tahapan pengelolaan ternak itu yang jelas, supaya peternak itu ada pencapaian-pencapaian gitu. Tidak hanya sekedar mengisi waktu rutinitas yang akhirnya nanti kita bosen gitu ya, capek begitu mulu, kayaknya nggak ada hasilnya apa-apa. Nah akhirnya mundur di tengah jalan. Nah kita tidak mengharapkan seperti itu. Jadi oleh karena itu kita harus membuat perencanaan, harus membuat resolusi berternak itu harus punya planning, punya perencanaan, dan harus menaruh harapan yang besar di situ supaya kita betul-betul totalitas. Jadi saya yakin kalau kita setiap peternak mindsetnya seperti itu, ya insya Allah berhasil, insya Allah bisa berkembang. Jadi kan karena memang peternak itu kan kuncinya ada di kita nih, pelaku peternaknya. Kita seperti apa, punya perencanaan apa enggak, punya mimpi enggak, punya harapan enggak, peternak ini kita pengen mencapai apa, ingin seperti apa. Tinggal itu kemudian dituangkan dalam fase-fase, proses-proses, tahapan-tahapan yang diprogram gitu dalam bentuk istilahnya rencana-rencana kerja yang mau dicapai. Insya Allah kalau itu dijalankan dan sebagainya, apapun ya usahanya peternak apapun ini, apakah domba dan lain-lain, insya Allah akan berhasil. Itu sih teman-teman untuk sesi salam ngarit pada hari ini yang bisa saya bagi, yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan harus tetap semangat gitu ya, karena dunia peternakan itu asal kita jalankan sekali lagi dengan betul-betul serius, dengan pengelolaan yang jelas, dengan perencanaan yang jelas, dan juga dengan eksekusi yang serius dengan sungguh-sungguh, dan itu harus terus diikuti perkembangannya sampai pada akhirnya nanti kita akan melihat hasil dari apa yang kita lakukan. Nah, semua tinggal kembali kepada kita masing-masing. Ya, buat pemirsa jangan lupa untuk subscribe untuk bisa mengikuti video-video saya berikutnya, dan jangan lupa juga untuk tonton video-video yang sudah ada. Dan buat pemirsa jangan lupa juga untuk bergabung ya di Facebook Ternak Berkah Bersama. Jadi di sana kita bisa saling berdiskusi, bisa saling bertanya untuk seputar kemajuan dunia peternakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.